lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Yeah, yeah. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Oh, Lord, I lift your name on Shalom adik-adik semua. Shalom. Lebih bersemangat lagi. Shalom. Shalom. Yes, haleluya. Siapa yang bersemangat beribadah hari ini? Saya. Yes, kakak lihat tangan-tangan terangkat ya. Semua bersemangat dan sudah rindu sekali mau beribadah hari ini. Amin. Yes. Yes, amin. Kita mau mulai ibadah hari ini, semuanya persiapkan. Yang masih makan mungkin diselesaikan dulu atau di stop dulu makannya. Semua duduk manis, bisa di depan layar yang akan beribadah hari ini. Amin. Semua mari kita persiapkan hati kita, mari kita angkat pujian, kita undang Tuhan hadir di rumah kita. Haleluya. Yes, kita katakan, Bapa, aku datang kepadamu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita angkat pujian ini kembali dari awal. Katakan, Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak
hatinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Ya, haleluya Bapa, haleluya Yesus. Kami mengucap syukur, kami tidak berhenti Tuhan mengucap syukur kepada-Mu Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami, atas penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, kami siap datang kepada-Mu Tuhan, hadirlah Tuhan di rumah kami untuk beribadah bersama-sama dengan kami sekeluarga di rumah kami masing-masing Tuhan, di tempat di mana kami beribadah Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau Tuhan Maha Hadir, akan hadir di setiap rumah kami masing-masing. Haleluya Bapa, kami siap beribadah hari ini Tuhan. Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ya. Kita mau bangkit berdiri, kita mau angkat pujian kembali, kita mau katakan I've got a joy, joy, joy down in my heart. Yes, kita mau angkat pujian ini dengan lebih bersemangat lagi. Semua siap angkat pujian ini? Yes. I've got a joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart. Down in my heart, I've got a joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart to stay. I am so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I am so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart. Down in my heart. I've got a joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I love the love of Jesus in my heart. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the love of Jesus in my heart. Yeah, haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya, amin. Yes, yes. Sebelum lanjut ke pujian selanjutnya, adik-adik boleh duduk kembali. Kita mau saksikan untuk kesaksian dari adik-adik Ero Kids di tempat ini. Semua siap ya untuk melihat, menyaksikan video berikut. Mari kita saksikan video kesaksian berikut. Almighty,
Gimana adik-adik kesaksiannya? Keren Kak, keren. Wes, keren ya. Keren, bagus. Dari siapa? Siapa yang tahu? Ya, betul sekali ya. Ada Joanna, ada Shen, dan Nathan. Yes, haleluya. Untuk adik-adik semua yang rindu ingin mengirimkan juga untuk video kesaksiannya, bisa dengan menyanyi, memainkan musik, menari, ayat hafalan, atau mungkin ada yang mau bikin puisi tentang Kristus, semua boleh divideokan dengan bentuk landscape ya. Jadi kamera handphonenya di landscape Kak, ditidurin ya. Nanti bisa dikirimkan videonya ke kakak-kakak pembina di sini, bisa melalui grup WA ataupun bisa WA pribadi, nanti bisa langsung dikirimkan dan akan kita tayangkan setiap minggunya. Haleluya, siapa yang bersuka cita? Saya. Yes, amin. Kita mau bangkit berdiri kembali, kita mau angkat pujian kembali dengan lebih bersemangat. Kita mau katakan pujian pilihanku. Mari semua bangkit berdiri kembali dan kita angkat pujian ini. Haleluya. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Yeay! Tak mau ku hidup di luar. Yes, haleluya. Telah bebaskanku. Yes, Yesus adalah, yeay. Tak mau ku hidup Di luar tutur kata kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Kita angkat pujian ini sekali lagi dari awal ya. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Ya, semua siap menari. tak mau. Haleluya. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku.
Yesus kebenaran-Mu adalah pilihanku. Para Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus kebenaran-Mu adalah pilihanku. Yes. Yeah, haleluya, haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Yes, Bapak. Ya, kita mau panjatkan juga untuk ucapan pujian syukur kita. Kita mau memasuki untuk pujian penyembahan hari ini. Mari kita siapkan, mari kita angkat pujian kembali. Mari kita mau katakan Tuhan bahwa Tuhan Yesus adalah nama yang terindah, nama yang luar biasa. Mari kita semua angkat pujian penyembahan kita, ucapan syukur kita atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Mari adik-adik semua dengan sikap hati menyembah, kita angkat pujian ini kepada Tuhan. At the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is, what a beautiful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. Yes, Jesus. You didn't want heaven without us, Papa. Yes. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is, the name of Jesus. Yes, Jesus. You didn't want heaven without us, Papa. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus.
wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. That God Now hold you, the veil torn before you. You silence the boast of sin and grave. The heavens are roaring, names of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing compares to this. What a powerful name it is. The name of Jesus. Oh, what a powerful name. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Oh, angkat pujian. Angkat pujian penyembahanmu kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Angkat doa-doa ucapan syukurmu kepada Tuhan. Mari semua adik-adik hidup kita. Haleluya. Haleluya. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Haleluya. Serukan namanya. Angkat ucapan syukurmu. Terima kasih Tuhan. Oh, puji dia, sembah dia. Puji dia, sembah dia. Agungkan namanya. Yes, kau Tuhan. Kau Tuhan Yesus kami. Oh. Your love for me, Jesus, Jesus. Was greater than my sins, Jesus, Jesus. Haleluya. Haleluya.
powerful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. Oh, what a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand again. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Wow, haleluya, haleluya. Yes, Tuhan. Haleluya Tuhan. Begitu powerfulnya namamu Bapa. Begitu indahnya Tuhan. Wow, haleluya, haleluya, haleluya. Yes, Jesus. Kami percaya Tuhan, kami percaya namamu berkuasa atas kami. Haleluya Bapa, kami percaya Tuhan. Namamu Tuhan berkuasa bagi hidup kami. Namamu Tuhan yang berkuasa Tuhan bagi keluarga kami. Ya Tuhan, sampai saat ini kami ada karena Engkau Bapa. Karena Engkau Tuhan Yesus kami. Haleluya Bapa, haleluya. Yes Jesus, yes Jesus. Yes, pujian penyembahan ini hanya untuk Engkau Tuhan. Hanya Engkau untuk Tuhan, Engkau Tuhan Raja kami. Haleluya Tuhan Yesus kami bagi hidup kami. Ya Tuhan, Engkau Tuhan yang terutama bagi hidup kami. Haleluya Bapa, haleluya Bapa, haleluya. Yes Jesus, haleluya. Oh haleluya Bapa, haleluya Yesus, kami memuji memuliakan namamu untuk mengharumkan namamu Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua keadaan yang saat ini terjadi. Terima kasih karena Engkau masih memberikan kami damai sejahtera. Engkau masih memberikan kami sukacita. Kami percaya Tuhan saat ini kami masih beribadah kepadamu karena Engkau Tuhan. Haleluya Yesus, karena kerinduanmu lebih besar Tuhan. Haleluya, dari apapun yang ada di dunia ini Tuhan. Karena kasih-Mu, karena cinta-Mu kepada kami lebih besar dari semuanya. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, kami siap ditabur Tuhan. Haleluya Tuhan, gemburkan hati kami Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Taburlah benih-benih-Mu dalam hati kami Tuhan. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom adik-adik. Puji Tuhan kita ketemu lagi di hari Minggu ini, kita beribadah bersama-sama. Nah, kali ini kita mau bicara tentang Daniel. Masih ingat minggu lalu Daniel ya? Tapi sebelum kita masuk ke kisah Daniel yang berikutnya ini, mari kita berdoa. Berdoa sekali lagi ya, tadi Kak Kalista udah berdoa, sekarang Kak Rosa juga ajak berdoa sebelum firman. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur karena kami bisa beribadah bersama pada hari ini, menguduskan hari Sabat Tuhan. Kami percaya walaupun kami saling berjauhan, namun Tuhan Engkau tidak terbatas jarak, Engkau tidak terbatas waktu. Engkau hadir bersama dengan kami di rumah kami masing-masing ketika kami menaikkan pujian dan penyembahan kami. Dan saat ini kami mau dengar firman Tuhan. Kuduskanlah hati kami, jadikan hati kami sebagai ladang hati yang gembur di mana benih-benih firman Tuhan dan ditaburkan pada masanya akan berbuah-buah lebat 30, 60, 100 kali lipat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, berkati kami semua yang akan mendengarkan dan menikmati firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Jadi minggu ini Kak Rosa cerita tentang Daniel
dan tulisan di dinding. Nah, diambil dari Daniel pasal 5 ayatnya 1 sampai 30. Jadi adik-adik kalau di rumah ada waktu, kalian boleh membaca sendiri ya, supaya lebih tertanam lagi di dalam hati. Sekarang kita sama-sama merenungkan firman ini bersama ya. Jadi pada suatu hari di istana Raja Belshazzar ini anaknya Raja Nebukadnezar. Tahu kan Raja Nebukadnezar adalah orang yang membawa Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego dari Yerusalem menuju ke tanah Babel. Nah, Raja Nebukadnezarnya udah meninggal. Sekarang Babel ini dipimpin oleh namanya Raja Belshazzar. Raja Belshazzar pada suatu hari, di istana itu ada ting ting, wah ada suasana lagi bersenang-senang. Wah ternyata di istana itu terjadi pesta yang sangat besar. Karena yang diundang jumlahnya nggak sedikit. Jumlahnya ada 1.000. Wah 1.000 orang ngumpul semua. Kalau sekarang zaman pandemi nggak boleh ya pesta-pesta. Namun pada masa itu bukan zaman pandemi corona. Jadi Raja Belshazzar lagi bikin pesta. Minum-minum anggur. Adik-adik bisa lihat pada gambar. Itu yang dipakai untuk minum tuh gelas-gelasnya terbuat dari emas. Ternyata adik-adik itu adalah perkakas-perkakas yang diambil dari baitnya Tuhan ya. Bait suci Tuhan yang ada di Yerusalem dibawa oleh ayahnya Belshazzar ini, Nebukadnezar, dari bait Tuhan kemudian dibawa ke Babel. Pada saat pesta itu dipakai oleh mereka untuk minum-minum. Wow, harusnya kan itu peralatan dipakai untuk beribadah ya. Namun mereka pakai untuk apa? Minum anggur berpesta pora. Pada saat semua orang kalau minum anggur kan senang-senang tuh pada ketawa-ketawa. Tiba-tiba ada sebuah tangan adik-adik nulis di dinding. Nah, Raja Belshazzar lihat, ada tangan, dilihat punggung tangannya. Punggung tangan tuh yang di sini. Begini-gini tulis. Cik, cik, cik. Cuma ada tangan nulis-nulis di dinding. Raja Belshazzar kaget. Apa itu ya? Sampai anggurnya tumpah. Mukanya jadi pucat. Kakinya gemeteran, pahanya lemas. Aduh apa itu? Dia pucat, dia panik dan gugup. Nah pas sesudah kejadian itu dia segera memanggil dengan keras para ahli-ahli yang ada di istananya. Ahli nujum, ahli tafsir, pokoknya ahli-ahli lah. Orang-orang pintar semua, sini katanya. Semua sini berkumpul bersama dengan saya. Dia tunjuk ke dindingnya. Tulisan apa ini? Apa ini artinya? Kalau bisa mengartikan ini dan bisa membacanya, maka akan ada hadiah. Apakah hadiahnya adik-adik? Hadiahnya adalah ada jubah yang terbuat dari kain ungu, terus dikasih kalung emas dan dikasih posisi ketiga di istananya, sebuah posisi yang sangat tinggi. Jadi dikasih harta dan kekuasaan kalau mereka bisa mengartikannya. Tapi adik-adik, ternyata dari semua orang ahli-ahli itu enggak ada satupun yang bisa mengartikannya. Oh apa ya? Semuanya pada, apa tuh tulisannya? Apalagi artinya, tulisannya aja nggak ngerti. Ya apalagi artinya. Akhirnya nggak ada sesuatu yang tahu. Tambah paniklah dia, tambah guguplah dia. Apa ini? Tiba-tiba datanglah permaisuri. Permaisurinya datang ngomong sama raja. Kata permaisurinya, Tuanku, saya pernah dengar nih, ada orang namanya Daniel, punya roh yang gagah perkasa. Tahu nggak Tuanku, dulu di zaman ayah Tuanku yaitu Raja Nebukadnezar, Daniel ini menjadi pemimpin para ahli. Nah kenapa Tuanku, mari kita panggil Daniel ke sini ya. Nah kemudian Daniel dipanggil menghadap raja.
Sesudah dipanggil menghadap raja, raja bilang sama Daniel, "Oh, kamu ya Daniel," katanya. "Oh, saya mendengar bahwa kamu adalah seorang yang ahli, seorang yang bisa mengartikan mimpi, ya, bisa menguraikan kekusutan, bisa menjawab semua kebingungan. Kalau kamu bisa mengartikan tulisan ini," katanya, "yang di dinding ini," kata Raja Belshazzar, "maka kamu akan saya berikan jubah dari kain ungu, terus dikasih kalung dari emas dan juga posisi di istana yang ketiga. Jadi di bawah saya, posisi kamu sangat tinggi, yaitu ketiga." Tetapi adik-adik, Daniel ini orangnya tidak tertarik kepada hadiah ini, namun dia tetap mau membantu Raja Belshazzar. Siapa adik-adik? Belshazzar. Jadi akhirnya dia mau membantu. Dia bilang gini, Daniel tuh bilang, dia cerita sama Raja Belshazzar. "Raja Belshazzar, Paduka," katanya, "tahukah Anda bahwa ayah Anda, Raja Nebukadnezar pada masanya pernah diangkat oleh Tuhan menjadi seorang raja dengan kekuasaan yang sangat besar. Jadi kalau dia mau meninggikan orang-orang itu akan ditinggikan. Kalau orang itu mau direndahkan sama dia, dia bisa melakukan apa aja. Namun dalam posisi yang sangat tinggi itu dia tiba-tiba keras kepala, angkuh, bertingkah sombong. Sehingga akhirnya apa? Tuhan menurunkan dia dari posisi yang tinggi jadi rendah, direndahkan. Jadi adik-adik hati-hati ya, jangan sampai kita menjadi orang yang sombong. Baru punya sedikit sombong, apalagi punya banyak. Ingat ya, dulu ada malaikat yang terbuang dari sorga karena sombong. Akhirnya dilempar ke sorga, dilempar ke bumi. Ya, jadi adik-adik bilang, "Saya tidak mau sombong, tolong saya Tuhan Yesus." Ya, jangan jadi orang yang sombong. Nah, Nebukadnezar itu sombong. Dia bilang, "Kamu sudah dengar," dia nunjuk, "kamu sudah dengar kisahnya. Tetapi kamu juga sombong. Kamu pakai peralatan yang harusnya dipakai di bait sucinya Tuhan untuk minum-minum anggur. Kamu pakai berpesta pora. Kamu sudah melawan Tuhan." Terus dia bilang lagi, "Kenapa kamu lakukan itu? Kenapa kamu sombong? Bahkan kamu juga menyembah dewa-dewa." Ya, dewa apa tuh? Dewa terbuat dari emas, dari perak, dari tembaga, dari kayu. Mereka sambil berpesta saat mereka menyembahnya. Maka akhirnya Daniel pun mau menolong Raja Belshazzar. Dia membaca tulisan di dinding itu. Dia bilang, ini bacaannya mene tekeu farsin. Artinya adalah, mene itu artinya masa pemerintahan Tuanku sudah dihitung dan oleh Allah dan telah diakhiri. Sudah dihitung oleh Tuhan dan telah diakhiri. Tekel artinya baginda, bahwa baginda raja ini sudah ditimbang dan ternyata terlalu ringan. Dan peres artinya adalah bahwa kerajaan Tuanku akan pecah, akan diberikan kepada apa? Persia dan Midian. Akhirnya karena jawaban itu, raja pun menitahkan kepada orang untuk memberikan Daniel rewardnya, hadiahnya, yaitu jubah dari kain ungu, kalung emas, dan juga posisi yang tinggi bagi Daniel, yaitu posisi yang ketiga di istana dia. Dan adik-adik, malam itu yang terjadi adalah Raja Belshazzar-nya meninggal dunia. Nah, jadi dari kisah ini kita mau belajar ya. Daniel dapat mengartikan tulisan di dinding itu yang tidak seorang pun dapat mengartikannya. Karena apa? Kalau saya baca ya, Daniel 5 ayat 12, kita sama-sama baca, di screen ada. 1, 2, 3.
Daniel memiliki roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi dan menguraikan kekusutan. Jadi Daniel itu punya roh yang luar biasa. Wah, roh yang luar biasa. Roh yang luar biasa ini ternyata bisa dilihat sama orang. Bahkan yang ngelihat itu orang yang gak kenal Tuhan. Yaitu siapa? Permaisuri, istrinya dari Raja Belsasyar. Dia bilang Daniel itu punya roh yang luar biasa. Nah adik-adik, Kak Rosa mau ingatkan adik-adik, kalau dimanapun berada, siapa di sini yang punya Tuhan Yesus dalam hati? Angkat tangan. Wah, Kak Rosa bisa lihat banyak yang angkat tangan ya. Nah, kalau angkat tangan berarti orang harus melihat roh yang luar biasa dalam diri kita itu keluar. Kita beda dari orang lain, ya. Kak Rosa senang sekali nih, ada adik-adik yang masih SD, dapat giliran berdoa, dapat giliran memimpin, dapat giliran apa? Nah, tugas-tugas, guru-guru memberikan tugas, diberikan tanggung jawab. Karena apa? Guru-guru itu tahu, teman-teman itu tahu bahwa kita itu orang yang bertanggung jawab karena kita punya roh yang luar biasa. Jadi sekolah juga gak main-main ya, berkata-kata juga yang baik. Kemana-mana jadi orang yang membawa damai. Bukan orang yang troublemaker yang bikin masalah, tapi jadi orang yang membawa damai. Jadi roh yang luar biasa di dalam diri kita itu harus bisa dilihat sama orang. Dari cara kita berpikir, berkata-kata dan bersikap. Jadi kita gak boleh hidup seenaknya saja. Ya, nah yang kedua, nah Daniel itu bagaimana caranya ya Kak Rosa agar mempunyai yang roh luar biasa seperti Daniel. Mari kita renungkan dari kisah ini. Daniel ini orang yang selalu berdoa. Kak Rosa baca dari Daniel 6. Ayatnya yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Ya, baca ya. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Ini adalah keadaan ketika seluruh penduduk tidak boleh menyembah selain menyembah raja. Di bawah ancaman, Daniel tetap berdoa kepada Tuhannya. Dia berdoa 3 kali sehari. Seperti yang biasa dilakukannya. Dia berdoa dan memuji Allahnya. Dia lebih percaya, lebih takut kepada Tuhannya daripada kepada manusia, daripada kepada raja. Itulah yang membuat dia punya roh yang luar biasa. Karena dia menempel, melekat sama Tuhan. Kayak pohon, kalau udah nempel, melekat sama Tuhan pasti berbuah. Ya, jadi di dalam dirinya ada karakter. Ya, karakter-karakter Roh Kudus. Kasih, sukacita, damai sejahtera semuanya ada di dalam hidupnya. Jadi adik-adik ya, kalau kita mau kenal sama Tuhan kita harus rajin ngobrol dong di dalam doa ya, seperti Daniel. Yang kedua, bagaimana agar mempunyai roh yang luar biasa seperti Daniel adalah dari Yohanes 1 ayat 1 membaca firman Tuhan. Ya, Yohanes 1 ayat 1, Kak Rosa bacakan lagi. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau kita mau tahu pikiran Tuhan, kita mau tahu janji Tuhan buat kita. Janjinya ada di mana? Di firman Tuhan, harus dibaca. Dan firman Tuhan ini punya kuasa. Ya, firman itu adalah Allah sendiri. Ini adalah hatinya Tuhan, pikirannya Tuhan. Jadi kalau kita takut, baca firman Tuhan. Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Ya, apalagi kalau kita takut akan masa depan, khawatir. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Lihat bunga-bunga yang gak pernah nenun, bajunya lebih bagus dari baju raja-raja. Lihat burung-burung di udara, gak pernah menabur tapi dikasih makan. Wah, firman Tuhan ini adalah suara hati Tuhan sendiri. Makanya adik-adik harus baca firman Tuhan ya.
rajin baca firman Tuhan. Yang ketiga, bagaimana agar punya roh yang luar biasa seperti Daniel, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Ayatnya dari Yakobus ayat 1 sampai 25. Ya, udah berdoa, baca firman Tuhan, gak cukup sampai situ. Tapi kita harus apa? Merenungkan dan melakukannya. Yakobus 1 ayat 25, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi adik-adik kalau kita baca firman Tuhan jangan cuma baca terus lupa, baca lupa. Jadi abis baca direnungkan, dilakukan, dan hasilnya apa? Bahagia. Ya, jadi bahagia nggak Daniel? Karena bisa nolong raja, bahagia ya. Walaupun reward itu bukan tujuan dia, tapi dia dapat. Ya, dia bisa nolong orang. Jadi adik-adik, mari kita rajin berdoa, terus baca firman Tuhan, kita renungkan dan kita lakukan supaya kita berbahagia, bisa jadi berkat bagi banyak orang. Daniel ini, dia adalah orang yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Gimana Kak? Yaitu waktu dia datang ke Babel, dia tidak menajiskan dirinya dengan makanan raja dan minuman raja. Dia menjaga kekudusannya, dia takut sama Tuhan, bukan takut sama raja. Ada cara-cara yang Tuhan berikan buat Daniel, agar Daniel bisa melakukan hal itu ya. Yang kedua yang tadi berdoa, dia gak takut. Walaupun dia harus dihukum, akhirnya dia nanti dimasukin ke kandang singa, dia gak takut. Karena dia percaya, dia kenal sama Tuhannya. Karena roh yang luar biasa itu yang tinggal dalam hati diri Daniel terus mengingatkan dia kepada Tuhannya. Roh yang luar biasa, Allah pencipta hidupnya, Allah Tuhan yang mengasihi dia, yang menciptakan dia dan berotoritas akan hidupnya. Maka hidup Daniel bukan hidup yang biasa-biasa. Daniel pinter 10 kali lipat, Daniel bisa mengartikan mimpi, Daniel bisa membaca hal-hal yang gak bisa dibaca orang. Nah adik-adik, Kak Rosa mau tanya, siapa yang mau seperti Daniel? Angkat tangan ya, ada 3. Jadi mulai hari ini mari kita selalu berdoa dan rajin baca firman Tuhan supaya kita tahu janji Tuhan, kita tahu perintah-perintah Tuhan, kita tahu ayat-ayat yang sudah bisa membangkitkan iman kita dan merenungkan firman itu dan melakukan firman itu. Agar kita punya roh luar biasa dan kita jadi berkat. Dari berkat gimana Kak? Di rumah bisa jadi berkat buat mama, papa, buat kakak, adik. Di Zoom meeting sekolah, bukan jadi orang yang ribut tapi jadi orang yang selalu aktif belajar, semangat belajar, apalagi berdoa buat teman-teman yang sakit, yang sharing karena keluarganya mengalami kesulitan. Ya kalau anak sih, Kak saya belum punya uang untuk bantu, doakan. Didoakan supaya tetap kuat temennya. Ya, jadi kita jadi berkat. Jadi sebuah solusi bagi teman-teman sekitar kita. Nanti lama-lama dipakai semakin besar seperti Daniel ya. Ya oke, sekarang mari kita mau menutup firman Tuhan hari ini. Kita mau berdoa supaya Tuhan saya mau punya roh yang luar biasa seperti roh Daniel. Tuhan tolong saya supaya saya jadi anak Tuhan yang setia dan tekun. Berdoa, baca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Karena saya mau jadi berkat, saya mau jadi garam, saya mau jadi terang dimanapun Tuhan menempatkan saya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kita nyanyikan lagu Sebab Kau Besar.
perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sekali lagi adik-adik. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya. Kiara labaya shikara labaya sandara labaya shikere labaya sanda. Kiara labaya sandara labaya shikara labaya sanda. Haleluya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur siang hari ini kami sudah merenungkan firman mengenai Daniel. Terima kasih Tuhan, kalau Daniel memiliki roh yang luar biasa dalam hidupnya Tuhan. Kami pun semua rindu memiliki roh yang sama Tuhan. Kami percaya ketika kami mengundang Yesus di dalam hati kami membuka hati kami dan kami mohon ampun bertobat akan dosa-dosa dan pelanggaran kami, maka Tuhan Engkau hadir bersama dengan kami di dalam hati kami. Biarlah kami punya sebuah kebiasaan yang baru Tuhan, kebiasaan yang rindu untuk terus bersekutu dengan Tuhan, akrab sama Tuhan. Kami senang berdoa, kami senang memuji Tuhan sehingga hati kami menjadi hati yang lembut ketika Tuhan berbicara kepada kami melalui firman Tuhan. Kami mau komitmen Tuhan, kami mau janji, kami mau setia dan rajin baca firman Tuhan supaya kami semakin mengenal Tuhan, kami semakin tahu janji-janji Tuhan dalam hidup kami. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kehidupan kami. Terima kasih dan kami merenungkan firman itu Tuhan dan juga kami rindu melakukannya dalam hidup kami. Sehingga kami jadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup. Sehingga hidup kami ini Tuhan jadi berkat kesaksian walaupun kami masih kecil. Namun Tuhan kami yang besar itu bekerja berkarya melalui hidup adik-adik kami semua di Ero Kids. Waktu mereka melihat ada orang sakit, mereka mendoakan orang-orang sakit. Itu ada belas kasihan Tuhan. Ketika ada teman yang susah, didoakan dan juga diberkati, dihiburkan oleh karena roh Tuhan yang ada di dalam hati kami. Bahkan senantiasa memberikan solusi kepada teman-teman, kepada mama papa di rumah Tuhan. Menjadi berkat, menjadi garam, menjadi terang. Dimanapun Tuhan menempatkan kami semua Tuhan, khususnya adik-adik kami di Ero Kids dan semua orang yang menyaksikan ibadah online kami ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan hidup kami serahkan hari-hari kami ke depan. Sehingga sungguh roh Tuhan juga menguasai hidup kami sehingga kami hidup berdampak menjadi garam dan terang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati.